hutan itu berdiri gelap dan sunyi. Pohon-pohon tua, berbonggol dan bengkok, menjulang seperti jari-jari kerangka. Sinar matahari susah payah menembus kanopi tebal, menciptakan bayangan panjang yang menakutkan. Udara terasa berat dengan aroma tanah lembab dan daun-daun busuk. Ini adalah tempat rahasia, tak tersentuh dan tak terganggu. Pak Budi tinggal sendirian di tepi hutan. Seorang pria tua yang lapuk, dia menemukan kenyamanan dalam kesendirian. Hari-harinya dihabiskan untuk merawat kebun kecilnya. Ayam-ayamnya berkotek pelan di sekelilingnya. Pada malam hari, dia duduk di dekat api. Nyala api yang berkedip-kedip menciptakan bayangan menari di dinding gubuk kecilnya. Dia merasa puas, atau begitulah menurutnya, di dunia yang tenang. Suatu malam, sesuatu berubah. Pak Budi terbangun oleh suara geraman rendah yang sepertinya berasal dari dinding gubuknya. Dia duduk, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Dia meraih lampu minyak, apinya menyala, menerangi ruangan yang redup. Dan kemudian dia melihatnya. Dua mata bersinar seperti bara di kegelapan. Keesokan paginya, Pak Budi mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi. Tetapi seiring hari berganti malam, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Dia melihat sekilas gerakan dalam bayangan, mendengar gemerisik daun saat tidak ada angin. Suatu malam dia menemukan seekor ayam mati. Tubuhnya tidak tersentuh, tetapi matanya melebar ketakutan. Ketakutan, dingin dan lembab, mulai merayap ke dalam hati Pak Budi. Dia sedang diawasi. Lalu suatu malam, kebenaran terungkap. Malam itu lebih gelap dari biasanya, dan angin berbisik melalui pepohonan. Pak Budi kembali dari sumur. Embernya penuh air ketika dia melihatnya lagi. Kucing itu. Dia merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Itu lebih besar dari yang dia ingat, dan matanya bersinar dengan intensitas yang menakutkan. Bulunya yang hitam ramping dan berkilau seperti batu bara yang dipoles. Setiap gerakannya penuh dengan keanggunan dan kekuatan. Ia berdiri di tengah jalan setapak, matanya tertuju padanya. Tatapan itu seolah menembus jiwanya. Pak Budi membeku, napasnya tercekat di tenggorokannya. Dia tidak bisa bergerak, seolah-olah waktu berhenti. Kucing itu melangkah ke arahnya. Setiap langkahnya terdengar jelas di malam yang sunyi. Dan Pak Budi bersiap untuk diserang. Dia merasakan adrenalin mengalir melalui tubuhnya. Tapi itu tidak pernah terjadi. Kucing itu berhenti, menatapnya sejenak, Liu Yuingsga dalam kegelapan, meninggalkan Pak Budi dalam kebingungan. Sebaliknya, kucing itu berbalik, tubuhnya kaku karena tegang. Matanya yang tajam menatap ke dalam kegelapan, seolah-olah mencari sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Suasana di hutan itu semakin mencekam, dengan bayangan pepohonan yang bergerak-gerak di bawah sinar bulan. Ia mengeluarkan desisan pelan, suara yang sepertinya bergema di antara pepohonan. Desisan itu terdengar seperti peringatan, sebuah tanda bahwa ada sesuatu yang berbahaya di dekatnya. Angin malam yang dingin membawa suara itu jauh ke dalam hutan, membuat suasana semakin mencekam. Dan kemudian Pak Budi melihatnya. Wajahnya berubah pucat, matanya terbuka lebar karena terkejut. Ia tidak pernah menyangka akan menemukan sesuatu seperti ini di hutan yang biasanya tenang dan damai. Sepasang mata bercahaya, jauh lebih besar dari mata kucing, muncul di balik semak-semak. Mata itu tampak menakutkan, memancarkan cahaya yang tidak wajar di tengah kegelapan. Pak Budi merasa seolah-olah mata itu menembus jiwanya, membaca setiap pikirannya. Geraman yang dalam, parau dan mengancam, mengirimkan getaran ke tulang punggung Pak Budi. Suara itu terdengar seperti berasal dari makhluk yang sangat besar dan kuat, sesuatu yang tidak bisa dihadapi oleh manusia biasa. Kucing itu berdiri tegak, pelindung yang garang menghadapi ancaman yang tak terlihat. Bulu-bulunya berdiri, menunjukkan bahwa ia siap untuk bertarung demi melindungi wilayahnya. Pak Budi merasa kagum dengan keberanian kucing itu. Untuk sesaat, satu-satunya suara adalah detak jantung Pak Budi. Detak jantungnya terdengar begitu keras di telinganya, seolah-olah seluruh hutan bisa mendengarnya. Ia menahan napas, berharap bahwa ancaman itu akan segera berlalu. Kemudian, secepat kemunculannya, mata yang bercahaya itu lenyap. Pak Budi hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Ia mengedipkan mata beberapa kali, mencoba memastikan bahwa itu bukan hanya imajinasinya. Geraman itu memudar di malam hari. Suara itu perlahan-lahan menghilang, meninggalkan keheningan yang menakutkan di hutan. Pak Budi merasa lega.
tetapi juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Kucing itu rileks, tatapannya melunak saat berbalik kembali ke Pak Budi. Ia tampak lebih tenang sekarang, seolah-olah ancaman itu sudah benar-benar hilang. Pak Budi merasa bersyukur atas keberanian kucing itu. Ia melangkah ke arahnya, dan kali ini Pak Budi tidak gentar. Ia merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan kucing itu. Sebuah ikatan yang terbentuk melalui pengalaman yang menegangkan ini. Mereka berdua berjalan bersama, meninggalkan hutan yang kini kembali tenang. Sejak hari itu, kucing itu tidak pernah meninggalkan sisi Pak Budi. Setiap malam, mereka akan duduk bersama di dekat api unggun. Kehangatannya menjadi penghibur di tengah dinginnya malam. Pak Budi merasa lebih tenang dengan kehadiran kucing itu, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang melindunginya. Ia akan duduk bersamanya di dekat api, kehangatannya menjadi penghibur di tengah dinginnya malam. Setiap kali angin malam berhembus, kucing itu akan mendekat, memberikan kehangatan dan rasa aman. Pak Budi mulai menyadari bahwa kucing itu memiliki peran penting dalam hidupnya. Ia akan mengikutinya melalui hutan, matanya selalu waspada. Setiap langkah yang diambil Pak Budi, kucing itu selalu berada di dekatnya, memastikan tidak ada bahaya yang mengintai. Mereka berjalan bersama, menyusuri jalan setapak yang gelap dan misterius. Pak Budi menyadari bahwa kucing itu bukanlah ancaman, tetapi seorang penjaga, melindunginya dari bahaya tak terlihat yang mengintai dalam bayangan. Dia tidak lagi sendirian. Setiap kali dia merasa takut atau cemas, kucing itu akan berada di sana, memberikan rasa tenang dan perlindungan. Dia telah menemukan seorang teman, seorang pelindung, di tempat yang paling tidak terduga. Kucing itu menjadi sahabat setianya, selalu ada di saat-saat sulit dan memberikan dukungan tanpa syarat. Pak Budi merasa bersyukur atas kehadiran kucing itu dalam hidupnya. Dan saat dia menatap mata emas kucing itu, dia merasakan gelombang rasa syukur dan cinta untuk makhluk yang telah memilih untuk berbagi kesendiriannya. Mata kucing itu memancarkan kehangatan dan kasih sayang, membuat Pak Budi merasa lebih kuat dan berani menghadapi tantangan hidup. Mereka telah membentuk ikatan yang tak terpisahkan, sebuah persahabatan yang akan bertahan selamanya.